keluarga siapa, partai mana, suku mana yang tidak setia kepada negara, yang melanggar undang-undang, yang melanggar undang dasar, akan kita tindak. Saudara-saudara sekalian, jangan Pancasila menjadi mantra, jangan Pancasila jadi slogan. Kekayaan bangsa Indonesia besar. Kekayaan bangsa Indonesia harus dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Semua penyelewengan, semua kebocoran harus berhenti. Semua pejabat yang tidak mampu melaksanakan tugas lebih baik mundur sebelum saya berhentikan. Saya percaya dan saya yakin pada saat sekarang ini, di mana bangsa Indonesia di tengah tantangan global, kita harus kuat. Sahabat usia Mas, saya mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto pada hari peringatan kelahiran Pancasila atau lahirnya Pancasila di Gedung Pancasila Kemenlu. Ya, ini sungguh luar biasa. Saya mencatat 3 hal penting dalam hal pidato Presiden Prabowo ini. Dan memang ada bagian-bagian yang sering dipidatokan dalam acara-acara, dalam kegiatan-kegiatan tertentu. Tetapi itu merupakan penguatan dan menurut saya itu menjadi bagian dari komitmennya untuk mewujudkan Indonesia yang penuh dengan kekayaan dan penuh dengan kemakmuran. Ya, itu yang ingin diwujudkan, ya, pada akhirnya tidak ada rakyat yang miskin, tidak ada rakyat yang kelaparan. Itu ya, yang sering dikemukakan, dan masalah pemberantasan korupsi. Nah, 2 hal itu yang sering muncul. Tapi dalam hal sorotan pidato ini saya ingin menyampaikan yang pertama itu tentang memperkokoh ideologi Pancasila. Nah, ideologi Pancasila ini kalau terus-menerus dimaknai dengan baik, dihidupi dengan baik, maka ideologi Pancasila ini akan mengantarkan Indonesia menjadi Indonesia Raya. Indonesia Raya ini adalah Indonesia yang penuh dengan kegelimangan, penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Ya, Indonesia menjadi negara yang hebat. Ya, dan Pancasila ini ya, hampir 100 tahun ya, yang sudah dijalani sejak Indonesia merdeka, itu boleh dikatakan menjadi pemandu bangsa dalam menjalankan kehidupan yang baik, dipimpin oleh presiden-presiden yang terdahulu, dan presiden-presiden yang terdahulu baik Soekarno, Soeharto, Habibie, Gus Dur, ya, lalu Megawati, SBY, Jokowi, itu masing-masing mempunyai prestasi sendiri-sendiri, dan prestasi-prestasi itu tentu pada zamannya, tetapi juga setiap pemimpin itu ada kekurangannya, dan kekurangan-kekurangan itulah yang perlu dipelajari dan perlu ya, diatasi. Gimana caranya untuk semua bisa ada prestasi-prestasi yang baik. Ya. Indonesia yang penting harus dapat bertahan hidup. Ya. Karena Indonesia ini pada saat ini merupakan negara terbesar jika ditinjau dari jumlah penduduk, yaitu ada pada urutan yang keempat. Ya. Jadi Indonesia ini merupakan negara terbesar dari sudut jumlah penduduk, tapi juga menjadi negara besar ke-16 di bidang
keekonomian. Ya. Sebab Indonesia ini memiliki banyak hal, memiliki kekayaan yang sungguh luar biasa. Ya. Dan kita mesti harus sadar, ya, ini yang ditekankan oleh Prabowo dalam pidato pada saat memimpin upacara peringatan lahir Pancasila, yaitu kekayaan yang penuh kelimpahan ini harus disadari, tapi juga harus sadar akan kekurangan, harus sadar akan tantangan-tantangan. Nah, kesadaran tentang kekurangan ini sebetulnya ada pada sikap mental, ya, sikap mental bangsa kita, terutama para elit bangsa, yaitu para pemegang jabatan penting di pemerintahan, ya, baik itu yang di DPR, ya, di eksekutif, di yudikatif. Ini merupakan sikap mental elit bangsa yang memegang jabatan itu. Apa sikap mentalnya yang mempengaruhi kehidupan kita untuk tidak bisa maju dengan cepat? Yaitu karena adanya penyelewengan. Itu yang pertama. Lalu yang sering kita dengar itu masalah korupsi. Itu yang kedua. Dan yang ketiga yaitu manipulasi. Manipulasi anggaran ini sering terjadi. Ya, anggaran yang harganya 10 juta di markup menjadi 20 juta. Gitu. Nah, jadi masalah sikap mental elit bangsa yang ada di dalam kekuasaan, yang ada di dalam pemerintahan ini mestinya harus mulai sadar. Karena ini diketahui oleh orang nomor satu, yaitu Presiden Prabowo Subianto. Sudah tahu persis, ya, bahwa kelemahan bangsa kita yaitu pada sikap mental yang menyelewengkan kewenangan, mengenai korupsi, dan mengenai manipulasi. Itu yang pertama. Maksud saya yaitu tentang ideologi Pancasila yang menjadi sumber untuk menuju Indonesia Raya. Lalu bahasan yang kedua yaitu kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila ini kan memiliki nilai-nilai yang sangat luhur, ya, nilai-nilai yang berhubungan dengan kemanusiaan, ya, berhubungan dengan keadilan, ya, bagi seluruh rakyat Indonesia, dan itu tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, bertolak dari situ yang tadi oleh Presiden Prabowo tentang sikap mental elit bangsa yang ada di dalam pemerintahan, yang ada di dalam kekuasaan itu mulai diingatkan oleh Presiden, yaitu supaya benah diri, bersih diri. Ya, dan ini sebetulnya yang sering dikemukakan oleh Presiden dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Karena berbenah diri dan bersih diri ini ada hubungannya dengan negara. Ya. Kalau tidak mau berbenah diri, tidak mau bersih diri, berarti tidak cinta negara, tidak tidak memiliki kesetiaan kepada negara. Nah, tentu saja hal ini Presiden juga menyatakan kalau sampai para pejabat, ya, elit-elit bangsa ini tidak mau berbenah diri, tidak mau bersih diri, dia akan ditindak. Ya, jadi Presiden sudah siap melakukan tindakan, ya, kepada siapapun yang tidak setia kepada negara, dan itu akan disingkirkan, akan ditindak, dan pada saat menyingkirkan, menindak itu tidak pandang bulu apakah dia hubungannya ada dengan keluarga, apakah ada hubungan dengan partai politik, apakah ada hubungan dengan suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Semua asal tidak setia dengan negara,
ya, akan ditindak, akan disingkirkan. Nah, kapan itu akan terjadi penyingkiran-penyingkiran kepada orang-orang yang tidak setia, ya, kepada negara, kepada pemerintah? Ya, kita tunggu saja, karena pada saat ini Presiden sudah berkali-kali menyampaikan dan dia sedang mencoba membangun kekuatan tersendiri. Nah, perbincangan yang ketiga dalam hal ini, Presiden mengutip, ya, pendapat proklamator Indonesia atau orang yang menjadi presiden pertama di Republik Indonesia ini, yaitu Bung Karno. Bung Karno menyatakan bahwa bangsa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri. Nah, tentu ini luar biasa. Ini merupakan perwujudan kemandirian bangsa. Ya. Karena dengan kemandirian ini, mau tidak mau, ya, orang-orang ini dari banyak lembaga, dari banyak institusi, baik yang formal maupun informal, mestinya harus bisa bersatu untuk mewujudkan Indonesia berdiri sendiri, ya, di atas kakinya sendiri yang kokoh itu. Tetapi ya, karena tadi menyinggung tentang korupsi, tentang penyelewengan, tentang manipulasi, nah ini digambarkan dengan jelas oleh Presiden, yaitu di Indonesia ini banyak maling. Maling. Kalau di rakyat sih maling itu yang ngambil pakaian di jemuran, ya, ngambil sepeda motor di parkiran, ya, atau di halaman rumah gitu. Itu dikatakan maling. Tetapi tentu saja yang dimaksud maling-maling ini adalah orang yang mengambil atau yang mencuri uang rakyat. Nah, uang rakyat itu diambilnya di mana? Yang paling banyak memang ada pada institusi pemerintah. Coba lihat, perhatikan pada masa kepresidenan Joko Widodo, orang-orang yang masuk atau yang dalam kasus-kasus korupsi itu siapa? Kan orang-orang yang ada di dalam pemerintahan. Ya. Dulu ada yang namanya dari Menteri Perdagangan, ya. Lalu ada Menteri Pertanian, ada Menteri Komunikasi, ya, itu yang terjerat dalam korupsi. Nah, tentu saja kalau mau dipilah-pilah masih banyak, dan pada saat ini kita juga mendengar, ya, di Menristek, ya, namanya Pak Makarim itu juga mulai terbongkar yang korupsinya sampai 9,982 triliun. Ya, ini juga masih dalam penyelidikan. Nah, dalam hal ini Prabowo ingin menertibkan, ya, supaya nantinya tidak ada orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang sangat celah, ya, yang merugikan negara. Ya, lalu masyarakat juga diminta untuk melawan korupsi, karena pada saat ini sangat mudah orang untuk mengetahui korupsi, ya, dengan adanya gadget yang dipegang oleh setiap manusia itu, setiap orang Indonesia. Nah, jadi kalau memang korupsi ini bisa hilang, maka Indonesia Raya akan terwujud dan tidak akan ada orang di Indonesia yang mengalami kemiskinan dan tidak ada yang mengalami kelaparan. Nah, itu tiga hal yang saya sarikan dari pidato kenegaraan pada peringatan lahir Pancasila 1 Mei yang dilakukan pada tanggal 2 Mei di Gedung Pancasila itu, yaitu yang pertama mengenai memperkokoh ideologi Pancasila untuk menuju Indonesia Raya. Lalu kembali yang kedua kembali kepada nilai-nilai Pancasila yang memiliki nilai-nilai luhur. Dan yang ketiga, bangsa Indonesia harus berdiri di kaki sendiri. Oke, itu tiga hal
yang sangat mendasar dan perlu kita maknai dengan dalam dan kita hidupi dengan baik. Oke, sampai di sini. Bye-bye.